seluruh dosen, staf, dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat hadir pada kuliah umum hari ini dengan tema Hukum Media dan Kebebasan Berekspresi. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan pelaksana harian Ketua Departemen Ilmu Komunikasi, Bapak Diego M. Icon. Kepada Bapak, dipersilakan. Mahasiswa tingkat lanjut ya, bukan mahasiswa baru. Karena memang tema kita sangat-sangat berlurus dengan tentang media kebebasan pers. Nanti mungkin narasumber kita akan memberikan semacam komparasi mengenai bagaimana banyak sekali ilmu yang akan diambil, dan juga pengalaman beliau meneliti di Indonesia juga banyak, sehingga membuat narasumber promotor Ibu Yayu dan Pak Taufan juga. Nah, mudah-mudahan acara ini juga buat bisa lebih cepat ini selesai ininya. Amin ya Oke. Saya tahu beliau adalah ahli hukum ya. Jadi tentu juga bisa kita kaitkan dengan isu yang ada di media. Ada yang bilang, kalau saya tidak tahu, pers di Indonesia itu adalah pers yang paling bebas di dunia. Sekarang ya. Apa saja orang boleh tulis, apa saja orang jurnalis, ada AJI ya, ada yang lain juga. Gitu. Ada juga aliansi jurnalis independen, dan kemudian yang khusus di media digital. Nah, itu perkembangan yang mungkin menarik kita lihat. Tapi saya sempat tanya tadi, saya masih ingat dulu di Jepang itu masih besar dan pesat. Kata Prof ini masih. Jadi tradisi orang Jepang untuk membaca koran itu masih ada. Beda sekali dengan kita sekarang. Zaman kami kuliah dulu, kita pagi itu kalau ke kampus, kita sengaja datang dari kanan itu untuk melihat mana koran baru untuk kita baca. Nah, apa itu juga berkaitan dengan perubahan kondisi ya. Nah, tapi kan kenapa orang Jepang masih tetap baca koran? Itu menarik ya. Padahal kita sekarang lebih mengandalkan dari digital atau dari smartphone. Tadi itu juga menjadi hal menarik. Nah, tapi juga tadi mungkin Sensei Shimada atas kedatangannya, atas kemurahan hatinya, karena beliau memang tidak sengaja ke sini sebenarnya. Tapi pertanyaan bagi Anda bisa itu kepada Prof. Shimada. Nah, mudah-mudahan ini dapat memberikan manfaat pada kita semua. Dan mudah-mudahan ini awal dari kerjasama yang bisa kita buat nanti ke depannya, Prof. Demikian saja mungkin dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan kuliah umum Hukum Media dan Kebebasan Pers bersama Prof. Yuzuru Shimada dengan ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Dr. Andrews. Selanjutnya, dan ilmu politik serta Bapak Diego M. Icon. Kemudian akan kita bahas juga tentang hal-hal yang berkenaan dengan legal, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan itu. Ada undang-undang pers, kemudian ada ITE, kemudian ada undang-undang penyiaran dan lain-lain. Karena menarik di kita ya, orang-orang yang selama di pemerintahan dan ya ilmu sejarah dan lain-lain. Makanya mahasiswa memang punya beberapa keminatan, tapi mereka biasanya belajar cukup luas, karena masalah pembangunan itu bukan masalah sebab masalah pembangunan itu bukan hanya satu sebab, pasti ada itu urut pendekatan dari macam alat. Ya, makanya kita dan juga ada beberapa kawan-kawan saya itu mereka lepas dari PBI dan membentuk aliansi di teknik AJI. Sekarang AJI memang itu sudah salah satu organisasi yang besar, tapi waktu itu organisasi ilegal. Ya, makanya beberapa teman ditangkap polisi, dan juga mereka juga lumayan agak sesat.
Indonesia menghilangkan kebebasan lagi. Inilah saya penelitian saya. Tapi yang menarik adalah tim editor dan wartawan Tempo mengajukan gugatan terhadap menteri pada PT UN, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan di situ mereka menang. Dan waktu itu, apalagi di kasus itu menang juga di Pengadilan Tata Usaha, Pengadilan Tinggi Tata Usaha PT itu. Karena itu menurut saya sangat menarik, karena di negara otoritarian, kenapa media bisa menang terhadap pemerintah? Itu ada Islami yang bagus atau tidak, atau dia takwa, atau namanya demokrasi. Seperti Korea Utara, itu tiap berapa tahun pasti ada pemilu, tapi mereka tidak punya jemaat mengundasar tanpa informasi. Punya kebebasan istimewa berbeda dari masyarakat. Mungkin menjamin hak akses informasi tertentu pada pers, atau pers itu bisa dibebaskan dari beberapa tindakan hukum seperti pencemaran nama baik dan lain-lain. Ya. Makanya sampai sekarang itu pencemaran nama baik terhadap politisi atau tokoh pejabat-pejabat itu risiko untuk kebebasan pers. Dan pembocoran rahasia juga seperti Pentagon Papers atau WikiLeaks sudah jelas itu kadang-kadang negara pemerintah mau rahasiakan informasi sukses yang tidak beri putusan bersyarat terhadap wartawan, karena wartawan dapat informasi dengan cara yang tidak baik, ya memanfaatkan hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi seharusnya itu masalahnya bukan itu hubungan pribadi, yang tentunya itu pemerintah senjata nuklir Iran itu ternyata Iran belum punya senjata nuklir, tapi mungkin mereka juga identik. Makanya rahasia negara juga sangat risiko untuk kebebasan pers. Kemarin gimana ya, saya dengar itu di desa-desa ada disclosure informasi, dan jawabannya ini. Mereka disclose, tapi bagian-bagian yang harus ditutup harus dihitamkan. Akhirnya gini, dikasih nggak apa-apa, cuma judulnya sedikit. Ya itu kenyataannya. Oke, sorry itu bahasa Jepang, tapi itu fotonya sangat menarik. Bagi kita dari diskusi bagaimana kebebasan berekspresi, kebebasan keterbukaan informasi dan lain-lain yang ada di Jepang dan juga di Indonesia. Sebenarnya case Indonesia juga tidak kalah menarik ya. Antara pemerintah dan pers berusaha untuk mengklaim bahwa kebenaran Aji dengan banyak afiliasi. Per Januari sampai Maret 2025 ini pengangguran kita makin banyak. Nah, fakta yang mana yang benar? Apakah fakta versi pemerintah atau fakta versi lembaga-lembaga aliansi-aliansi jurnalis yang seperti itu? Nah, ini menarik. Tadi Jepang tidak membedakan antara kebebasan individu dengan kebebasan pers. Seperti di kita berbeda ya. Pers diberikan hak sekurang-kurangnya dengan undang-undang pers ya, bahwa pekerja-pekerja media tidak bisa dipidana. Nah, saya lagi terkait materi kepala ya. Di Indonesia sekarang kan berita di Indonesia itu kita sangat bingung yang mana yang benar, yang mana yang tidak, karena negara Indonesia ini ada kebebasan ekspresi yang regulasi yang katanya tanda kutip tidak imigran. Di Jepang, kalau di sosial media yang saya baca bahwa sekarang banyak sekali politisi yang menyuarakan mengenai anti-imigran. Bagaimana pendapat Prof? Yang disampaikan itu cukup. Nah, jadi kalau misalnya Rifki lihat sebagai mahasiswa atau mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain,
bahkan sudah terlalu oversharing tentang partai, bahkan kita kenal tentang isi-isi partainya gimana, kita bisa membeda-bedakan partai ini kayak gini, partai itu kayak gitu itu. Jadi indikator yang membuat informasi beberapa waktu belakangan nih Prof, Indonesia sempat geger terkait mahasiswi salah satu universitas di Indonesia yaitu ITB yang ditangkap karena mengkritisi pemerintah melalui gambar meme Bapak Presiden yang bersiuman, itu Bapak Jokowi dengan Bapak Prabowo. Lantas dalam hukum media itu sampai mana seorang jurnalis sangat rendah sampai itu hilang dari Play Store. Kemudian ya banyak aduan-aduan dari para pendukung mereka. Pada kasus yang sama juga itu tidak pernah menjadi permasalahan hukum setelah itu. Nah, kalau kita lihat sih, kita nggak tahu nih bagaimana Pak Prabowo ini sekarang menjadi presiden ini, apakah untuk perusahaan-perusahaan meme itu juga sangat cepat seperti Pak. Terutama yang bergerak di ranah digital. Saat ini ada istilah yang namanya homeless media, di mana homeless yang bukan berasal dari profesi jurnalis, bukan seorang wartawan resmi atau reporter-reporter resmi yang seolah-olah mempraktekkan kebebasan melalui meme. Tapi bagaimana kalau misalkan kita mengkritik suatu hal, Pak, tapi dia tuh menyampaikan fakta aja, tapi faktanya nggak diketahui orang banyak dan kita menyampaikannya dengan cara lucu-lucu. Gimana menurut Bapak? Faktanya tuh kayak unpopuler gitu kita sampaikan. Apakah boleh? Silakan, satu lagi. Ya, saya izin bertanya, Prof. Pertanyaan saya mungkin kurang lebih berkaitan sama pertanyaan Pak Misbah tadi. Saya tertarik sama pembahasan Prof bilang bahwa hukum media di Jepang itu tidak membedakan kebebasan berekspresi dan kebebasan pers. Yang saya mempermudah atau membatasi kebebasan pers yang ada di sana. Terus seperti yang dibilang sama Pak Misbah tadi bahwa banyak sekali juga banyak. Sekarang itu memang itu kan dulu bikin berita atau melaksanakan media butuh modal dan juga organisasi dan lain-lain. Ya, tapi sekarang sangat mudah. Kan satu HP sudah cukup. Ya. Dan di Jepang makanya dulu misalnya itu conference namanya apa ya? Juga banyak sekarang itu banyak di TikTok atau di movie itu perlu jelaskan kepada sekarang, tapi ada yang kualitasnya berbeda. Media sekarang di Jepang itu ada istilah old media. Old media itu menyampaikan berita yang kepada masyarakat. Tapi sampai sekarang sayangnya itu berita-berita media-media yang konvensional seperti ini di Jepang, mereka apa ya? Menurut saya kurang berusaha. Mereka sudah dapat status isinya juga tidak terlalu akurat. Ya. Makanya untuk itu informasi lain sama informasi antara informasi tentang mungkin penerima informasi yang mikir mana yang lebih dekat pada faktanya. Undang-undang ITE ini adalah undang-undang yang paling mudah untuk memukul lawan politik. Penegak hukum untuk menerapkannya ke orang-orang yang berbeda secara politis dengan pemerintah, dan ini sering terjadi. Nah, baik. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Hadirin dimohon untuk berdiri.